Asteroid Apophis akan mendekati bumi pada tahun 2029. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk tanggal tersebut? Peneliti memperingatkan bahwa Apophis yang diklasifikasikan sebagai berpotensi berbahaya sedang dalam jalur pendekatan dengan planet kita. Terbukti secara ilmiah atau tidak, fenomena ini memerlukan perhatian. Media di seluruh dunia terus memberitakannya. Catat di kalender, 13 April 2029, itu akan menjadi hari di mana jejak cahayanya dapat terlihat dari Eropa dan Afrika. Kesampingkan janji Anda dan pastikan tiket untuk Anda dan keluarga. Meskipun Apophis tidak menjadi ancaman katastrofik, ini akan menjadi pertunjukan langit yang unik. Tonton videonya untuk memahami detailnya. Ayo, Chelyabinsk 2013, kasus Rusia. Di ruang kelas guru Yulia Kava di Chelyabinsk, para murid mendapat perintah mendesak, menjauhlah dari jendela dan berlindung di bawah meja. Jika komunitas ilmiah telah mendeteksi asteroid tersebut sebelumnya, peringatan publik bisa meminimalisir kerusakan. Ledakan terjadi dan Yulia akhirnya terluka. Pecahan kaca jendela menghantam lengannya, melukai sebuah tendon. Beruntung, tidak ada anak yang mengalami luka. Kapan saja planet kita bisa menjadi sasaran batu angkasa. Untungnya, sebagian besar benda ini tidak berbahaya dan yang mendekat biasanya berukuran kecil. Meski begitu, sangat penting untuk mengembangkan teknologi guna memantau ruang angkasa dan memprediksi kemungkinan tabrakan. Sistem peringatan kepada masyarakat akan sangat vital untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerusakan. Dan kita perlu bertindak cepat karena pada 2029 Apophis akan melintas sangat dekat dengan bumi. Titik terdekat ketika sebuah PHA akan berada paling dekat dengan planet kita. Ia akan mendekat hingga sekitar 32.000 km dari permukaan bumi. Ini setara dengan sekitar 1/10 jarak antara kita dan bulan. Tetapi ketika para astronom pertama kali melihatnya pada tahun 2004, ia hanyalah sebuah titik kecil yang tersembunyi di antara ribuan bintang. Dengan diameter diperkirakan 340 meter, asteroid ini dengan cepat diklasifikasikan sebagai salah satu objek luar angkasa yang paling berpotensi mengancam bumi. Untungnya, perhitungan risiko direvisi setelah pemantauan lebih rinci terhadap orbit POFU. Selain itu, kemajuan teknologi dalam beberapa dekade terakhir memungkinkan kampanye pengamatan radar yang luas. Penelitian mengonfirmasi bahwa POFU tidak akan bertabrakan dengan planet kita dalam 100 tahun ke depan. Anda bisa bernapas lega dan di sini cerita ini bisa berakhir. Tetapi bagaimana jika saya mengungkapkan bahwa masih banyak lagi yang perlu diceritakan? Bersiaplah untuk mengetahui apa yang akan terjadi 5 tahun lagi ketika POFU akan terlihat tanpa teleskop baik di Eropa maupun Afrika. Sebelum kita melanjutkan, ingatlah untuk memberikan like atau dislike. Masukan Anda membantu kami menciptakan konten yang lebih baik untuk Anda, penonton kami. Jangan lupa juga untuk berlangganan saluran kami dan mengaktifkan notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan video harian kami. Peristiwa astronomi ini yang bisa Anda saksikan secara langsung benar-benar tidak boleh dilewatkan. Sudahkah Anda memikirkan untuk merencanakan liburan berikutnya di Afrika atau Eropa? Mungkin Anda akhirnya memutuskan untuk menyatakan perasaan kepada orang spesial itu, dan langit berbintang bisa menjadi latar yang ideal untuk momen tersebut. Sementara Anda terpesona menyaksikan pertunjukan kosmos terhampar di depan mata Anda. Bagaimana jika membayangkan mengajak anak-anak Anda melihat laut untuk pertama kalinya? Ekspresi takjub di wajah mereka saat itu akan membuat Anda merasa seperti orang tua terbaik di dunia. Atau, jika Anda lebih suka, bayangkan diri Anda dalam momen kesendirian. Hanya Anda, langit berbintang, dan sebuah titik cahaya melintasi cakrawala. Pada saat itu, Anda akan merasa istimewa karena berada di rumah planet yang aman. Namun, seberapapun menariknya melihat asteroid ini tanpa pengetahuan tentangnya, bagaimana membedakan apakah itu batu antariksa, satelit, atau bahkan sesuatu yang lebih misterius? Inilah pentingnya astronomi observasional, mengungkap misteri langit. Meskipun Apophis tidak memiliki atmosfer, medan magnet, atau bulan, mempelajari komposisi, struktur, dan asal-usulnya sangat berharga, terutama ketika kita bisa melihatnya dengan mata telanjang dalam segala keagungannya. Diklasifikasikan sebagai asteroid tipe S, Apophis adalah batu antariksa yang terdiri dari silikat dan paduan nikel serta besi. Gambar radar mengungkapkan bentuknya yang memanjang, mirip kacang tanah, menyarankan struktur bilobate. Lebih banyak tentang morfologinya akan terungkap selama pendekatannya ke bumi pada tahun 2029. Dan ada lagi, memahami komposisi dan distribusi masanya tidak hanya akan mengungkap rahasia tata surya, tetapi juga sangat penting jika suatu hari kita perlu mencegatnya. Mengetahui struktur internalnya sangat penting untuk menentukan strategi terbaik, baik untuk mengubah arahnya atau, sebagai upaya terakhir, memecahnya. Riwayat pembentukan. Seperti semua asteroid, Apophis adalah sisa dari
dari masa awal tata surya kita terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Asalnya dapat ditelusuri kembali ke sabuk utama asteroid yang terletak antara Mars dan Jupiter. Selama berabad-abad, orbitnya secara bertahap berubah, terutama karena tarikan gravitasi raksasa seperti Jupiter, sehingga saat ini ia mengelilingi matahari dalam orbit yang lebih dekat dengan bumi. Karena alasan ini, Apophis dikategorikan sebagai asteroid dekat bumi, berbeda dengan asteroid yang tetap berada di sabuk utama. Ada sesuatu yang menakjubkan dalam merenungkan objek berukuran 340 meter terdiri dari nikel dan besi yang berasal dari kelahiran tata surya. Keberadaannya yang kuno memberikan nilai luar biasa pada pengamatan mata telanjang kita, terutama ketika kita melihatnya melintasi langit malam dengan kecepatan yang mengesankan. Kita sedang menyaksikan pecahan dari sejarah kita sendiri, sejarah tata surya, Osiris, Rex, dan Apophis. Salah satu aspek yang paling menarik dari pendekatan ini adalah kemungkinan pesawat luar angkasa Osiris Rex milik NASA untuk mengebor permukaan Apophis. Saat ini dalam perjalanan kembali ke bumi, pesawat tersebut telah melakukan pendaratan singkat di asteroid Bennu pada tahun 2020 dengan tujuan mengumpulkan sampel yang dapat mengungkap petunjuk tentang asal-usul air dan kehidupan di planet kita. Setelah melepaskan kapsul berisi sampel pada tahun 2023, pesawat masih akan memiliki cukup bahan bakar di tangkinya. Cadangan ini membuat tim misi mempertimbangkan, mungkinkah mengirimnya ke tujuan lain? Yang mengejutkan, jawabannya adalah iya, ia bisa mencapai Apophis. Selama pertemuan musim gugur Uni Geofisika Amerika di New Orleans, Michael Nolan, pemimpin ilmiah misi di Universitas Arizona, dengan antusias mengungkapkan bahwa pesawat bisa dialihkan ke asteroid tersebut. Secara kebetulan yang beruntung, ini akan terjadi setelah 3 kali melewati bumi, tepat setelah pengembalian sampel. Pesawat ruang angkasa akan dikirim ke sebuah pulsar ketika asteroid melintasi langit kita pada tahun 2029, dengan Osiris Rex mengikuti hanya 1 jam kemudian, memposisikan diri untuk pendekatan jarak dekat. Sampel dan informasi yang dikumpulkan dari asteroid ini akan memiliki nilai yang tak ternilai bagi komunitas ilmiah dan peneliti antariksa. Meskipun terlihat seperti misi yang menantang, Nolan menunjukkan keyakinan penuh pada kemampuan pesawat dan keberhasilan operasi. Meskipun ini bukan fungsi awal dari pesawat ruang angkasa Osiris Rex, inisiatif ini menunjukkan kreativitas dan kemampuan adaptasi NASA serta para ilmuwannya. Kesempatan untuk mengeksplorasi dan menganalisis sebuah pulsar adalah peluang langka yang dapat mengungkap pemahaman baru tentang misteri kosmos, serta meningkatkan pemahaman kita tentang orbit dan prediksi dampak. Tapi bagaimana kita mendapatkan semua pengetahuan ini? Bagaimana mungkin memprediksi lintasan sebuah asteroid dan mengatakan dengan begitu yakin bahwa objek tertentu tidak akan menabrak bumi setidaknya selama 100 tahun? Semuanya bermuara pada fisika dan matematika, tetapi kita bisa membandingkan proses ini dengan permainan biliar. Anda memukul bola putih dan mengikuti pergerakannya di atas meja, mengamatinya bertabrakan dengan bola lain dan memantul di tepian. Sekarang, bayangkan bisa melacak jalur setiap bola yang ada di permainan, bahkan saat mereka terus bergerak dan bertabrakan. Pada dasarnya, itulah yang kita lakukan dengan asteroid di luar angkasa. Astronom menggunakan teleskop untuk memantau posisi asteroid dari waktu ke waktu dengan menggunakan perhitungan matematika yang canggih. Lebih tepatnya, mereka bisa menentukan kecepatan dan jalur yang dilalui oleh asteroid. Ini memungkinkan mereka untuk memetakan orbit asteroid mengelilingi matahari dan memprediksi lokasinya di masa depan. Namun memprediksi dampak sedikit lebih rumit. Ini seperti bermain biliar, tetapi dengan bola putih yang bergerak dengan kecepatan 100.000 mil per jam di atas meja yang terus berubah bentuk. Meski demikian, berkat model komputer yang luar biasa, para astronom dapat mensimulasikan pergerakan asteroid dan kemungkinan tabrakannya dengan bumi. Jadi, bagaimana tepatnya kita melindungi diri dari dampak-dampak potensial ini? Bayangkan sebuah permainan dodgeball kosmik. Para ilmuwan memantau lintasan asteroid, tetapi tidak selalu dapat memastikan apakah ia akan melintasi orbit bumi. Jika itu terjadi, ada beberapa strategi yang tersedia. Salah satunya melibatkan mengubah jalur objek antariksa melalui tumbukan dengan sebuah pesawat penjelajah, teknik yang diuji oleh NASA dalam misi DART. Kemungkinan lain adalah mengatur evakuasi penduduk dari wilayah yang berisiko terkena tabrakan. Pada akhirnya, rahasianya terletak pada penggunaan pengetahuan ilmiah dan inovasi teknologi untuk mengantisipasi peristiwa dan mencegah bencana tak terduga yang mungkin muncul sebelum video ini berakhir. Mari kita lihat ringkasan singkatnya. Asteroid Apophis yang teridentifikasi pada tahun 2004 tidak akan menabrak bumi pada tahun 2029, namun lintasannya akan sangat dekat dengan planet kita. Penduduk Eropa dan Afrika akan memiliki kesempatan istimewa untuk melihatnya dengan mata telanjang. Selain
itu kita juga dapat menggunakan metode-metode cerdik untuk menganalisisnya dengan lebih akurat. NASA bahkan telah merencanakan beberapa inisiatif untuk momen tersebut. Studi ini akan memberikan kita wawasan berharga tentang asal-usul tata surya kita dan peran kita di dalamnya. Bersiaplah, Apophis pasti akan mengejutkan pada tahun 2029.